terkait pemberitaan oknum Dr. Billy Rosan yang bertugas praktek di Rumah Sakit RS Urip Sumoharjo W. Halim, Kota Bandar Lampung. Pihak manajemen Rumah Sakit Urip Sumoharjo memberikan tanggapan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu oknum yang bertugas praktek di rumah sakit tersebut. Di ruang humas Rumah Sakit Urip Sumoharjo pada Jumat 4 Januari 2024. Awak media langsung menemui Dian Tiara sebagai Kepala Unit Kostumer ke RS Urip Sumoharjo, Bambang selaku Humas RS Urip Sumoharjo, dan Al Hidayat, SH, selaku Legal RS Urip Sumoharjo. Al Hidayat selaku Legal RS Urip Sumoharjo membeberkan bahwa Dr. Billy Rosan adalah salah satu dokter yang berstatus paruh waktu. Yang artinya yang bersangkutan oknum Dr. Billy Rosan selain jadi dokter praktek di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, yang bersangkutan oknum tersebut juga kerja praktek di rumah sakit lain. Kami mengetahui telah ada keluhan pasien terhadap pelayanan oleh oknum Dr. Billy Rosan terhadap salah satu pasien peserta BPJS di Rumah Sakit Urip Sumoharjo ini. Ada dugaan permintaan sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening pribadi guna untuk pembelian suatu alat kesehatan pasien yang bersangkutan. Kami sontak kaget informasi tersebut kami dapatkan dari media, ujar Al Hidayat sebagai Legal RS Urip Sumoharjo itu. Masih menurut Al Hidayat, dengan mendapatkan informasi tersebut, kami ataupun pimpinan dari pihak Rumah Sakit Urip Sumoharjo sudah melakukan pengecekan sertifikasi terhadap dokter yang bersangkutan dan melakukan cek bahwa pasien yang bersangkutan benar dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, dan kami pun sangat menjaga komitmen terhadap program pemerintah dan BPJS untuk pelayanan yang terbaik terhadap semua pasien. Terang Hidayat selaku mewakili pimpinan Rumah Sakit Urip Sumoharjo pada Jumat 4 Januari 2024. Saya dijawab ya. Jadi langsung dilakukan klarifikasi oleh manajemen, karena kita tuh nggak main-main. Manajemen itu benar-benar fokus terhadap program pemerintah. Jadi si dokter tersebut dilakukan klarifikasi. Nah, untuk tindak lanjutnya itu SPO dari internal. Tapi yang saya tahu dan ngomong tahu langsung tindak lanjuti, Bang. Karena kita rumah sakit swasta. Dan kita mendukung kepuasan pelayanan pasien dan masyarakat Lampung, terutama BPJS. Karena kita bukan apa-apa, BPJS dengan masyarakat dan rumah sakit itu benar-benar kita menjunjung tinggi nilai BPJS. Di tempat yang sama, Dian Tiara sebagai Kostumer Care Rumah Sakit Urip Sumoharjo juga menjelaskan mekanisme layanan pengaduan masyarakat dan pasien untuk segala keluhan, kritik, dan saran. Kami dari pihak Rumah Sakit Urip Sumoharjo banyak memberikan ruang kemudahan guna untuk menyampaikan segala keluhan pasien. Bisa melalui website, telepon langsung atau WhatsApp, dan lainnya. Jadi benar bahwa keluarga pasien atas nama Muhammad Rizky telah menyampaikan laporan keluhannya kepada kami sebagai Kostumer Care Rumah Sakit Urip Sumoharjo, dan kami terima laporannya dan sudah kami koordinasikan dengan pihak manajemen. Terang Dian Tiara selaku Kepala Petugas Pelayanan Kostumer Care RS Urip Sumoharjo. Kalau untuk pasien-pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Urip itu kami memang menyediakan ya Pak. Banyak tempat itu memang disediakan untuk barcode. Jadi pasien itu sebenarnya memang sangat dimudahkan ya untuk menyampaikan komplainnya, keluhan. Maksudnya nggak hanya komplain ya Pak, kan kita juga butuh saran, kritik ya. Itu semua bisa disampaikan. Salah satunya itu lewat barcode. Atau kami menyediakan juga Pak, kami kan punya aplikasi untuk pendaftaran online. Bahkan di situ disediakan Pak, sangat mudah untuk menyampaikan keluhan kita atau saran kita sebagai pasien yang pernah berobat atau akan berobat di rumah sakit itu, bahkan sudah bisa menyampaikan di situ. Itu langsung ke manajemen. Langsung ke manajemen. Jadi nggak lewat di situ ada juga ya Pak nomor customer care, ada petugasnya yang memegang telepon, WA. Seperti yang sebelumnya telah viral diberitakan oleh beberapa media online, cetak, dan TV streaming. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan program pemerintah nasional untuk mengatasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Namun yang sangat disayangkan, oknum Dr. Billy Rosan yang bertugas di Rumah Sakit Urip Sumoharjo sebagai dokter bedah anak diduga telah melakukan penyimpangan aturan dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien atas nama Muhammad Rizky Kurniawan yang mengidap penyakit gangguan pada sistem pencernaan berdasarkan rujukan dari Rumah Sakit Airan Raya. Pasien melakukan pengobatan lanjutan ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo 29 Desember 2023 dan bertemu dengan Dr. Billy Rosan yang melakukan pemeriksaan kepada pasien MRK dan memberikan informasi kepada orang tua korban inisial D dan A untuk tindakan operasi.
Namun D dan A merasa curiga kepada oknum Dr. Billy Rosan karena informasi yang didapatkan D dan A bahwa penanganan operasi jika menggunakan pelayanan BPJS harus dilakukan 3 tahap, namun jika keluarga pasien menginginkan proses operasi dilakukan 1 kali, maka keluarga pasien harus membeli alat yang bernilai 8 juta rupiah yang nantinya ditransfer ke rekening pribadi Dr. Billy Rosan. Nomor rekening dikirimkan pada Kamis 29 Desember 2023 melalui nomor WhatsApp Dr. Billy Rosan kepada D dan A sebagai orang tua pasien. Pemerhati Pelayanan Kesehatan Masyarakat Edi memberikan tanggapan terhadap hal ini. Seharusnya BPJS sebagai juru bayar masyarakat peserta BPJS dan rumah sakit yang bermitra dengan BPJS memberikan pelayanan yang maksimal dan dilakukan secara profesional. Kalaupun hal ini diduga bukan hanya satu pasien yang telah mengalami hal seperti ini, dan ini adalah hal yang paling terburuk dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Indonesia yang diduga dilakukan oknum dokter yang bertugas di RS Urip Sumoharjo, Lampung. Ketika awak media melakukan konfirmasi pada Kamis 29 Desember 2023 melalui nomor WhatsApp kepada Puji Sartono, yang dianggap mempunyai kewenangan di Rumah Sakit Urip dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai PKS, memberikan jawaban akan menindaklanjuti hal tersebut. Lalu, awak media melakukan konfirmasi ulang kepada D dan A akan tindak lanjut dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo, namun D dan A hanya menerima pesan melalui nomor WhatsApp untuk kepastian kapan uangnya mau ditransfer. Berdasarkan hal tersebut, awak media kembali melakukan konfirmasi sejauh mana tindak lanjut pihak Rumah Sakit Urip Sumoharjo kepada Puji Sartono terkait hal ini, namun sampai berita ini diturunkan belum mendapatkan informasi kepastian. Sampai berita ini dimuat, pihak LSM dan FPII akan terus mengawal persoalan oknum dokter bedah anak di RS Urip Sumoharjo dan akan berkonsultasi melalui hukum. Dari Bandar Lampung, kontannews.com melaporkan.